hormati Pak Desa, teman-teman tim Sismeo dari Dispenda, Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Dulu Dispenda, sekarang Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Semua yang jadi Sismeo ini sistem manajemen objek pajak. Pada beberapa 2 bulan kemarin kita mendapat informasi bahwa kegiatan ini ditaruh di Kecamatan Pureman. Di Kecamatan Pureman tadi diminta dukungan daripada kita semua. Nah, pada saat itu secara kebetulan saya sebagai camat dengan beberapa kepala desa dan semua ada, dan desa semua, pada desa semua merespon dengan baik. Merespon bahwa mereka semua sangat mendukung program ini. Dari kita sama-sama semua bahwa sangat mendukung program ini karena program ini akan mendata semua objek pajak seperti yang mungkin tadi malam kita sempat singgung dengan Bapak Desa, mungkin tadi dalam pertemuan dengan Bapak DPR mungkin ada disinggung bahwa ada objek pajak yang nilai pajaknya mungkin sama dengan yang di kota, ya toh. Nah nanti teknisnya nanti teman-teman sepeda yang menjelaskan. Ada juga satu objek pajak tapi SPPT-nya 2 atau 3, itu pun ada, ya toh. Satu objek pajak nih, tetapi SPPT-nya bisa jadi ada 2 atau ada 3, itu bisa jadi karena faktor manusianya, ini pasti manusia yang urus, ketentuan pasti ada, ya toh. Sehingga program sistem manajemen ini objek pajak ini sengaja dibuat untuk mendaftar langsung lokasi pekarangan rumah masyarakat ada di mana, dan sekaligus camat bisa tahu bahwa ini masyarakat nama ini di rumah ini. Nanti dipetakan dan saya lihat langsung tahu langsung, saya bisa tahu langsung. Nah, jadi maka Bapak Mama kalau buat kacau di mana siapa? Di nama siapa? Di rumah taruh nih. Rumah di mana lagi? Ya toh. Begitu juga tentang sumber-sumber komoditi kita yang ada di wilayah. Saya sudah bisa tahu siapa Mamat Kemiri ini ada di sini. Di dalam peta ini nanti dipetakan itu, nanti di print itu. Oh, ini ada komoditi Kemiri. Ini komoditi lahan ini milik siapa? Itu kita sudah bisa tahu. Walaupun itu di dalam tidak termuat nanti di objek pajak, tetapi secara kepemilikannya kami di pemerintahan di Pureman, Desa dan kecamatan sudah bisa tahu. Oh, ini kepemilikan siapa punya. Sehingga begitu ada orang yang masuk pencuri di situ, lu ambil di mana? Oh, lu seperti orang Kemiri nih. Ya toh. Begitu juga dengan komuniti-komuniti lainnya. Komuniti-komuniti lainnya. Ya toh. Sehingga peran kita masyarakat dan pemerintah mendukung sekali ini program, ya toh. Nah, di dalam SPPT pajak itu, Bapak Mama semua, coba kita baca di pada lembaran belakang. Wajib pajak ya. Pajak itu kewajiban loh. Bukan hak, pajak itu kewajiban. Hak kita adalah milik hak atas tanah. Ini kita punya hak. Jadi di SPPT itu adalah bahwa siapa yang makan dari ini tanah, hidup di tanah, dia yang bayar pajak. Walaupun itu bukan di tanah, ya, tapi dia yang ada olah di pinggirnya, ada olah itu tanah, maka dia yang bayar pajak. Ya, maka itu karena pajak merupakan kewajiban kita, dan pajak itu sudah merupakan harga diri kita di kampung. Bukan seluruh, bukan kita di kampung, tapi kondisi kita di kampung, pajak itu sudah merupakan harga diri. Karena apa? Kalau melihat nilai pajak, kita melihat nilai pajak di wilayah kita tidak sebanding dengan apa yang negara berikan kepada kita, Dok Mama. Apa yang negara berikan kepada kita? Pajak di Desa Kaisa mungkin sampai 10 kok. 16 lebih ya? 16 lebih. Tapi yang negara berikan kepada kita lebih toh, ya toh. Negara berikan kepada kita lebih. Ya, karena ini uang pajak ini diolah untuk yang dalam bahasa yang barang, dari oleh dan untuk, ya toh, dari oleh dan untuk, itu yang dalam pajak ini, ya toh. Sehingga
kita juga selain itu, kalau dulu adat istiadat orang Jawa itu kan orang punya semacam celengan dari bambu, ya ada salah supiah taruh untuk pajaknya nih, ada salah supiah simpan. Jadi begitu ada petugas pungut pajak datang, mereka mencelengan bambu tak bayar. Nah, jadi coba kita juga punya kesadaran untuk seperti itu. Jangan uang pajak yang kita simpan untuk kita tarik di alkohol, itu gawat Nah, itu gawat. Terakhir kita bagaimana di pandangan mata di pemerintahan di kabupaten, orang akan melihat bahwa wajib pajak dari Kecamatan Pureman kok masih sampai periode ini masih sekian persen. Dan sekian persen. Itu kami terus terang, kami sebagai pemerintah desa maupun kecamatan malu sekali. Itu kalau dalam pertemuan baru diangkat begitu, kami hanya bisa tondok saja. Itu kami hanya bisa tondok saja. Bapak mau camat dengan bapak desa malu, tidak mau toh? Ya toh? Tidak mau toh? Nah, sehingga tolong kita sebagai wajib pajak, tolong sisihkan sedikit daripada pendapatan itu untuk bayar pajak. Kita ini kan lahan ini subur sekali. Kita lahan ini subur sekali ini. Bukan kalau kita punya lahan besar, bagus, dengan komunitas yang bagus, kita tidak perlu kerja capek-capek. Kita bisa sewa orang di Petumbang sana tuh cengkeh, terus pakai sewa orang, terus tidak pakai yang sampai sewa orang dari Mataru juga. Sewa orang dari Mataru untuk panen mereka punya hasil komoditi. Kontrak. Nah, ada yang kontrak, ada yang lihat begitu, tuh lihat mama sendiri. Oh, begini, sudah. Ini tahun saya panen, misalnya 20 juta, tapi ini tahun saya panen. Cengkeh ada kata yang punya cengkeh itu, atau dia kebutuhan anak sekolah kebutuhan anak sekolah datang, kakak ada uang kok, bapak ada uang kok, berapa butuh 100 juta, orang outfit itu 100 juta dapat kecil, anggap kecil, itu beliau ke kampung, baru anggap kecil, tapi ambil 2 juta itu cengkeh itu 2 tahun dia panen, tanah dia panen, yang kita punya uang dia yang panen 2 tahun, setelah itu dikembalikan. Nah, kenapa kita tidak bisa? Kita ada dengan kesuburan tanah, ada cuaca yang bagus, air yang bagus, ya toh, kemiri bagus, apalagi sekarang dengan ubi gatal yang dengan harga yang cukup bagus. Kenapa tidak bisa? Ubi gatal tumbuh di tempat-tempat. Ini dalam mamar kemiri juga ada. Di atasnya mamar, di bawahnya ubi gatal. Nah, itu kalau dalam istilah orang perkebunan bilang apa ini? Omri. Pengkayaan kan? Istilah pengkayaan. Mongsari kalau pada tanaman pada hijau. Pada tanaman ada pengkayaan. Habis pengkayaan ada nama istilah penjarangan. Kalau padat seperti kebang, penjarangan supaya buahnya bagus. Nah, jadi kita kembali kepada program SISMEOK ini, ya toh, Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak ini, agar masyarakat benar-benar membayar pajak sesuai dengan nilai objek pajak yang ada. Jadi yang sekarang ini mungkin Bapak Mama ada pegang SPPT dari Februari kemarin kita bagi Februari ya. Mungkin di situ nilai NJOP-nya kok tinggi sekali. Kok nilai NJOP hampir sama dengan Teluk Mutiara punya ini. Bukan hampir sama, mungkin sama. Ya toh. Nah, itu nanti teknisnya orang dari Badan Pendapatan yang bisa menjelaskan. Ya benar, Pak. Dan pada kesempatan ini saya juga terima kasih kepada Bapak Dewan, kebetulan ada bersama-sama di sini. Kalau tanpa dukungan Bapak Dewan, beliau juga turun di sini. Omong kasarnya begini, uang nih, ya toh, dia kasih kita uang ini Bapak dengan di DPR, Bapak usulnya DPR, bisa tuh kasih pilih, nah, itu buat teman-teman ada turun, sehingga terima kasih kepada Bapak Dewan sudah memberikan dukungan, apalagi sudah sampai di sini, sudah mendengar keluh kesah daripada sapunya masyarakat di sini, sudah mendengar kebutuhan masyarakat di sini, terima kasih banyak. Tinggal saja bagaimana Bapak Dewan memproses, ya, memperjuangkan. Karena reses Dewan ini Bapak Mama, itu mereka turun nih melihat kegiatan yang belum sempat dibawa pada forum-forum musrenbang, yang belum diangkat, yang menyangkut kebutuhan masyarakat
tingkat bawah ini yang belum sempat diangkat di musrenbang. Nah, sehingga dari DPR punya program yang namanya reses yang 1 tahun 2 kali kok? Ya, 1 tahun 2 kali itu turun langsung ke masyarakat, melihat, mengamati, ya, mendengar daripada kita semua. Bapak Dewan, ini kita butuh ini, tapi kemarin kita lupa di musrenbang, kita lupa nih. Nah, hal itu yang nanti Bapak Dewan memperjuangkan untuk kita kampung sini, ya toh. Apalagi kita anak, kita adik, kita saudara toh. Kalau kita saudara misal jalan yang kita di sini, ngapain kita mesti lihat orang ya atau orang lain? Ya kita sama-sama jalan kan. Nah, yang kita sama-sama jalannya kita bakal lihat begitu, ya toh. Nah, kalau kita tentang orang lain, baik-baik kalau ini bapak mampir kalau de karena bapak mama dong, ya toh. Kita pegang ini pulpen kok paku tusuk baru pikir apa tokor cuti dia. Itu yang biasa terjadi. Itu yang biasa terjadi. Hanya karena 50.000 rupiah habis itu hilang. Habis itu hilang. Ya, tidak pikir akan kita pulang kampung. Ya, jadi saya sebagai camat, bapak desa, teman-teman semua, mari semua kita dukung pemerintahan, menghargai pemerintah yang ada. Ya, kalau saya ini ditunjuk, Bapak Mama, kalau saya ini ditunjuk oleh bupati, tapi namanya kepala desa dipilih, Bapak yang pilih, DPR dipilih, Bapak yang pilih. Saya ini ditunjuk oleh bupati. Besok beliau tidak senang dapat tunjuk kemana, ya saya ikut saja. Tapi desa tidak bisa. Nanti pada di ada baru Bapak Mama senangnya dia, pilih dia lagi. Kalau tidak ya silakan, itu hak ada di tangan Bapak Mama, hak ada di tangan Bapak Mama. Ya toh. Jadi yang Bapak langsung pilih tunjuk ini yang dukung dia, Bu, tidak. Dukung kalau kan bisa supaya kita ke kampung, Bu, tidak. Apa kita mau jalan begini saja terus? Pak Yesus prinsip dari dulu sampai sekarang sama saja. Hah? Dari dulu sampai sekarang sama saja itu. Ya toh. Dari dulu sampai sekarang sama saya sama dengan kita jalan-jalan di tempat. Ya toh. Orang kita bukan gerak jalan, tapi apa ya jalan-jalan di tempat gerak jalan kita saja tuh. Apa kita mau begitu? Tidak toh? Ya toh? Nah, tidak, maka saya mau mari bergandeng tangan dukung pemerintahan. Dukung pemerintahan, program-program pemerintahan. Bukan program pemerintahan itu semuanya harus menggunakan duit, tidak. Ada yang namanya swadaya masyarakat, ada yang namanya gotong royong yang setiap tahun yang gotong royong tahu orang buat di preman, tapi karena faktor kondisi ini penyakit itu datang buat tubuh-tubuh ini yang tidak jadi ini. Yang berikut tentang ini COVID ini, Bapak Mama. Pada tanggal 2 kemarin, mungkin Bapak Dewan bersama terlibat dengan barang forum OPD dan Muspida dulu apa lagi mau. Itu sudah hanya Bupati sudah mengeluarkan edaran tanggal 3 kemarin itu sudah aktivitas seperti biasa. Sementara provinsi NTT ini pun sama sudah dibuka seperti biasa. Hari Minggu kemarin feri masuk kan, penumpang begitu banyak. Kita coba kebetulan pas di Kalabah itu, Sabtu malam satu nonton, kita begitu coba buka di Google informasi COVID, dan ternyata Kupang sudah berhamburan juga. Ini penyakit bodok ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bapak Dewan sebenarnya tujuan kita kegiatan hari ini kan seperti tadi saya bilang mengambil gambar. Nanti ke depannya mungkin 1 minggu ke depan, nah itu kita akan kembali turun lagi, dari situ baru kita sosialisasi langsung untuk pendataan. Jadi tujuan kita pengambilan gambar tadi itu sebagai bahan acuan kami untuk kalian pemetaan data PBB ulang. Mungkin seperti tadi informasi kalau dari desa, NJOP-nya mungkin terlalu besar, ada salah nama, salah alamat, dan itu mungkin 1-2 minggu kami turun itu kami sudah perbaiki semuanya. Jadi data yang lama itu kita tidak pakai lagi. Gambar yang ada ini, foto yang kami ambil ini turun kami kelola, nanti kembali ke desa, baru di situ kita sama-sama dengan RT kita duduk dan kita lihat menentukan bahwa oh ini pekarangannya si A, ini pekarangannya si B, dan seterusnya sampai semua bidang yang ada di dalam desa Kailesa ini semua terdata.
dan itu yang menjadi objek pajak. Nanti juga sebentar juga ada format yang namanya SPOK, itu juga kami ada bawa, mungkin nanti sebentar kami kasih contoh sebagai kepala desa, tapi nanti pada saat kerja kami akan kerja. Tujuan untuk kami membuat peta, di situ baru kami bisa menentukan satu sistem namanya ZNT, zona nilai jual tanah, baru kami bisa menentukan NJOP. Karena NJOP yang sekarang, yang Bapak Desa tadi bilang besar sama dengan Teluk Mutiara, itu kami minta maaf. Ini masih data bawaan dari KPP, yang mana kami terima PBB sebagai pajak daerah ini pada tahun 2014. Hanya kami mulai benahi itu tahun 2015, itu kami mulai benahi dari Kecamatan Abad. 2016 di Kecamatan Pantar, 2017 di Kecamatan Lembur, 2018 di Kecamatan Kebola, 2019 kemarin di Teluk Mutiara, dan ini tahun di Pureman. Itu janji Ibu Kaban pada sosialisasi tahun 2018 bahwa tahun 2020 akan kami pemetaan data PBB ulang secara sismiok. Itu sebenarnya di 2 kecamatan, Metaru dan Pureman. Cuman karena keterbatasan dana, karena dana sudah dipangkas untuk COVID, tapi Pureman tetap kami pertahankan, hanya terjawab ini tahun. Sebagai langkah awal, kami turun untuk pengambilan gambar, dan kegiatan kalau kemarin Ibu Kaban sempat informasikan kalau kami cepat pulang, mungkin sekitar tanggal 20-an, kalau lambat sekitar tanggal 1 Juli, kami kembali naik, dan itu sudah bagi tim ke desa. Mungkin akan sosialisasi secara bersama itu di kecamatan yang dipimpin langsung oleh Ibu Kaban, langsung pembagian petugas itu ke masing-masing desa, dan itu dilibatkan langsung oleh RT, wilayah paling terkecil. Itu nanti RT RW dusun dilibatkan semua, juru pungut. Dari situ mulai sekarang mungkin kalau Bapak Desa dan juru pungut mungkin sudah himpun data-data bahwa oh ini salah nama, salah alamat, itu bisa dihimpun memang. Artinya untuk mempermudah kita, dari saat kita kembali, kita penggambaran, pengisian SPOK, langsung kita pembetulan alamat, nama. Yang paling banyak kami terima itu, data biasa yang kami terima dari kecamatan luar itu, bahwa satu objek itu orang tua sudah meninggal juga masih ada, anak juga masih ada di satu objek yang sama. Tapi kita kembali lagi kepada prosesnya. Kami di Spenda, kami tidak tahu bahwa data itu sebenarnya usulan dari desa turun, kami terbitkan SPPT. Kami sendiri tidak tahu bahwa tanah ini milik siapa. Itu kan usulan dari desa, kami terbitkan SPPT. Karena itu, untuk supaya memperjelas, kami menggunakan satu sistem namanya SISMIOP, Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak. Ini kedepannya dia akan bayar pajak secara online. Nanti di SPOP itu kan ada di situ diminta data KTP. Jadi saat penginputan, kami tidak perlu input nama lagi. Kami cuma kasih masukkan data nomor KTP dan sendirinya keluar nama pemilik, langsung dia punya letak subjek, alamat rumah itu sudah ada. Itu kalau dia tanah satu di KLIC, satu di Teluk Mutiara, tetap kita akan terbacanya di situ. Jadi tidak bisa sembunyi lagi kita punya bidang tanah lagi. Itu intinya. Jadi NJOP ini, nilai jual objek pajak ini, sebenarnya dia tuh ada klasifikasi penjualan nilai. Entah dapat informasi dari Bapak Desa bahwa NJOP Teluk Mutiara KLIC ini lebih hampir sama dengan Teluk Mutiara. Cuman karena saya tidak bawa data SPPT-nya, saya sempat tidak tahu. Cuma kalau saya lihat dari penetapan PBB-nya, itu mungkin 90% ada benarnya. Nah justru itu yang nanti kami luruskan. Karena sesuai analisis nilai jual objek pajak tahun 2017 yang kami lakukan bersama orang tim penilai dari KPP Kupang, itu pajak NJOP tertinggi kecamatan di luar Teluk Mutiara itu 36.000.
Tapi itu baru hasil analisis. Nanti kami di lapangan, dari situ kita bisa membangun opini bersama untuk kita kesepakatan kita pakai berapa. Itu bisa. Seperti kemarin di Kecamatan Kebola, itu kan ada 4 desa 1 kelurahan. Kelurahan Kebola itu yang kita pakai tertinggi, tapi 4 desa itu kita ambil NJP tertinggi 20.000. Kalau NJP tertinggi 20.000, luas tanah kalau 100, pajak tidak sampai 10.000. Cuman karena sesuai perda, pajak minimal, pajak terendah 10.000. Hanya mungkin Bapak donor SPPT sekarang ini, tahun kemarin mungkin 5.000, sekarang dia 10.000. Itu sesuai dengan Perbu, itu pajak terendah Kabupaten Alor itu 10.000. Jadi setelah hasil akumulasi ini luas bumi dengan NJP, dia di bawah 10.000, tetap ditetapkan di SPPT itu 10.000. Itu pajak minimal, pajak terendah. Sebenarnya pajak ini kecil. Kalau kita banding dengan daerah luar itu pajaknya besar. Bapak Dewan minta maaf, saya dengan satu teman di Jaha ini, kita dua ini artinya bukan terlalu pintar lah, tapi memang kita 2 sekolah pajak ini di STAN, di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Dan kita praktek, saya waktu itu ambil sampel di Jalan Tamrin dan Sudirman. Di sana posisi tahun 2012 itu, dia punya nilai jual tanah itu 1 meter persegi itu 75 juta. Jadi kalau kita tanah 100 meter, berarti kita jual ini Klaisi, kita bisa beli tanah itu 100 meter. Kailesa baru kita bisa jual, bisa beli tanah 1 meter di Jakarta. Itu dia punya nilai jual pasar itu 75 juta. 750. Dia punya pengenaan NJP itu diambil 80% dari nilai jual, berarti dia sekitar 50 juta Per meter. Kalau 50 juta per meter itu kali tanah cuma 100 meter persegi saja, 5 dia miliar. bisa bayar pajak itu 100 juta. Akhirnya pemilik tanah yang aslinya orang Betawi tidak mampu bayar, mereka kontrakan ke orang, mereka larinya ke Tangerang, Bekasi. Itu prakteknya di situ. Kita ambil contoh NJP Alor, waktu itu tertinggi 200, orang ketawa dengan kita setengah mati. Orang bilang kalau Alor NJP tanah 200, berarti kita di Jawa itu Pot tanah bunga. kita jual 1 polybag itu harga 75.000. Ya, bagi saja. Berarti 200.000 orang beli tanah di sana tuh hanya 2 polybag. Jadi kita NJP ini pajak ini kecil. Tapi kalau negara